Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita kembali belajar. Kita hari ini akan mempelajari biografi Sunan Ampel. Anak-anak, kemarin sudah kita bahas tentang Wali Songo atau Wali 9 yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel ini termasuk salah satunya. Kemudian tujuan pembelajaran kita setelah nanti kita belajar, diharapkan kita mampu menjelaskan riwayat dan silsilah Sunan Ampel. Kemudian kita juga diharapkan mampu menjelaskan peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kita mulai dengan riwayat dan silsilah Sunan Ampel. Sunan Ampel punya nama Raden Rohmat atau Sayyid Ali Rohmatullah. Ayah beliau adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Sedangkan ibunya adalah Dewi Condrowulan, di mana Dewi Condrowulan ini masih kerabat Raja Majapahit atau Prabu Kertawijaya. Raden Rohmat datang ke Pulau Jawa pada kisaran waktu tahun 1440 Masehi atas undangan Raja Kertawijaya. Kenapa Raja Kertawijaya mengundang beliau? Ini adalah atas usul istri dari Raja Kertawijaya, karena pada waktu itu Majapahit sedang mengalami kemerosotan moral. Banyak bupati-bupati yang sudah tidak loyal kepada Raja Majapahit. Kemudian banyak para pembesar-pembesar kerajaan yang suka berfoya-foya dan lain-lain, yang pada pokok masalahnya adalah terjadi kemerosotan moral. Sedangkan Raden Rohmat ini didatangkan ke Majapahit dengan tujuan memperbaiki moral kerajaan Majapahit, pembesar-pembesar Majapahit. Kemudian juga memperbaiki perilaku masyarakat. Diundang pula ke sini dengan alasan bahwa Raden Rohmat ini masih kerabat, karena ibunya Dewi Condrowulan adalah kerabat Raja Majapahit. Raden Rohmat mempunyai istri namanya Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila ini adalah putri dari Bupati Tuban. Kemudian Raden Rohmat ini menjadi bupati di Surabaya. Ini adalah gambar dari makam Raden Rohmat yang wafat pada tahun 1481 Masehi, dimakamkan di Ampel, Surabaya. Silsilah dari Raden Rohmat adalah beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah yang melahirkan Fatimah Az-Zahra, yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib, mempunyai anak Husain, dan seterusnya akhirnya melahirkan Syekh Ibrahim dan Dewi Condrowulan yang kemudian mempunyai putra Raden Rohmat yang kita kenal dengan Sunan Ampel tadi. Perannya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Satu, membentuk jaringan kekerabatan. Kekerabatan ini menyiarkan agama Islam. Di antaranya Raden Usen menikah dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, penguasa Pasuruan. Ini putra-putri beliau. Syekh Maulana Gharib menikah dengan Niken Sundari, Patih Majapahit. Martosiah, putri Sunan Ampel, menikah dengan Sunan Giri, santrinya Raden Baku.
Yang kedua, mengubah tradisi yang bernilai keislaman. Jadi waktu dulu ada peringatan kematian atau serada, kemudian diubah menjadi kenduri atau sedekah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Kemudian beliau menekankan, mengajarkan pada zikir, tahlil, dan doa. Selanjutnya beliau juga membangun masjid untuk tempat kepentingan dakwah dan tempat beribadah. Ini gambar dari Masjid Sunan Ampel. Kemudian beliau juga membangun pesantren, tempat mengajarkan Al-Quran, tempat mengajarkan syariat dan tasawuf. Ini peninggalan beliau, dalam foto ini masih ada sampai sekarang. Kemudian Sunan Ampel punya ajaran yang sangat terkenal, yaitu Moh Limo. Moh Limo ini yang pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Nah, ini untuk memperbaiki akhlak di Majapahit pada waktu itu, beliau menggaungkan moh limo. Yang kedua, moh ngombe, atau tidak mau minum arak, bermabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat. Madat ini adalah mengisap candu, ganja. Yang kelima, moh madon. Madon itu bahasa Jawa artinya berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Ini ajaran dari Sunan Ampel yang sangat terkenal. Kemudian sikap positif yang patut kita teladani dari beliau adalah: satu, beliau ini sangat santun, arif dan bijaksana, toleran, ya, atau tasamuh. Dia sangat menghormati agama lain, menghormati orang lain. Yang ketiga, merangkul tanpa memandang kasta, tidak membedakan kedudukan sosial. Semuanya beliau rangkul, beliau ajak masuk ke dalam agama Islam. Yang keempat, mendidik dengan penuh keikhlasan. Ini sikap positif yang bisa kita ladani dari beliau. Demikian, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.